Halo Kemah Pape, kami dari kelompok 3 Nutrisi Ternak Rumenansia yang beranggotakan saya Muhammad Rian Gifari dengan 3 digit NPM terakhir 002. Saya Ilham Ramdhani Ain Majid dengan 3 NPM terakhir 019. Saya Anissa dengan 3 digit NPM terakhir 011. Saya Muhammad Rafi Fadila Subagja dengan 3 digit NPM terakhir 038. Saya Nisrina Hanifah dengan 3 digit NPM terakhir 025. Dan saya Rifaldi Muhammad Setiawan dengan 3 digit NPM terakhir 040. Sekarang kami lagi berada di Kube Barokah yang berlokasi di Lokasi di Dusun Garunggang, Kecamatan Cijulang, Pangandaran. ikutin Kami terus ya. terus ya. Dadah. Ikutin kami terus. Saya Bapak Muhyiddin. Kebetulan saya anggota Kubu Barokah. Saya mewakili kepengurusan Kubu Barokah, menerima adik-adik dari mahasiswa Unpad. Saya ucapkan selamat datang di kelompok ternak Kubu Barokah. Makasih Bapak. Kalau boleh tahu Pak, ini Kube Barokah sendiri berdirinya dari tahun berapa ya Pak? Kubu Barokah itu berdiri dari tahun 2020 akhir. Gitu. Kebetulan ini program pemerintah dari Dinas Sosial Provinsi yang saya tahu gitu. Nah, mungkin dari sananya dari pusat lah. Populasi awal kita di sini 13 sama pejantan. Yang indukan 12, penjantannya 1. Sekarang alhamdulillah sekelompok bibitan itu udah 17, pejantan 1. Dari yang awal 13 semuanya itu sekarang udah 18 semuanya. Hasil dari usaha kelompok gitu. Penambahan aset dari hasil usahanya gitu. Kalau distribusi kita pemasaran kerjasama dengan pengusaha lokal aja. Di sini pemanfaatan SDM yang ingin bisnis ternak gitu. Saya dijual akikah sama Ya, begitu. keluar masuk Pak. Ya, jual akikah, kurban, apa ada orang yang perlu untuk acara-acara tertentu ya ada. Anggota awal kami berdiri itu 10 orang. Khusus anggota. Terus sekarang kami anggota itu ada 22 kalau nggak salah, sama yang invest gitu. Karena kami di Kubu Barokah penambahan hasil itu membuka lain usaha yang investasi. Ya domba garut. Sebagian domba jenis priangan atau domba sayur gitulah ada. Gitu. Domba garutnya ada, domba sayurnya ada. Kalau luasan kita itu difasilitasi sama tanah kas desa ini. Bukan tanah pribadi, ini tanah kas desa. Jadi kita minta itu semuanya lumbung pakan sama tempat kandang itu 5 hektar ke pemerintah desa. Ya alhamdulillah lokasi kandang dan lumbung pakan itu walaupun belum dikelola lumbung pakannya secara benar itu 2 hektar dikasihnya semuanya totalnya. Lahan kandang sama nantinya dibikin lumbung pakan. Kalau untuk si pakannya sendiri Pak, di sini tuh diberikannya full hijauan atau ada konsentrat juga? Full hijauan di sini. Karena di sini masih dekat dengan alam, menyatu dengan alam, jadi nggak ada konsentrat, nggak ada yang makan tambahan lah sepertinya. Jenis hijauannya sendiri apa aja Pak? Ya, yang ada di hutan aja ini semacam pohon nangka gitu, apa Ada daun-daunan. dedaunan gitu lah. Antap kartiria gitu. Yang kerja itu setiap hari cuma 10 orang. Jadi
ada yang 3 karung, ada yang 2 karung, ada yang 1 karung per orangnya. Karena kami gini, cara kerjanya kami tidak berkelompok. Oh, jadi masing-masing. Diberi tanggung jawab masing-masing. Oh, kandangnya bareng-bareng. Tapi Kandangnya tanggung kandang jawabnya- kelompok, iya. tanggung jawabnya masing-masing. Sistem pembagian hasil juga kami 80-20. 20 masuk ke kas kelompok. Nah, gitu. Berarti nggak ada porsi pasti buat satu domba nih berapa banyak gitu, Pak? Kami nggak di kilo kayak di orang-orang. Secukupnya aja gitu. gitu. Secukupnya Yang aja. penting kasih pakan Nah, gitu ya. iya gitu. Minimal yang 10 itu 1 karung besar. Gitu. Kalau yang 5 itu 1 karung yang merek ayam itu Iya, gitu. Nah, gitu. Yang 25 kilo ya. Ya, yang enggak yang 60 kilo. 60 kilo. Ya. Untuk si dombanya sendiri dia disediain air minum atau dari Kebetulan di sini hijauan, pokoknya Pak? nggak ada yang minum, Oh, berarti- nggak ada yang dikasih minum. Masih ada yang doyan, cuman nggak dikasih. Berarti buat si kebutuhan air minumnya sendiri dari yang hijauannya itu. Iya, yang hijauan. Untuk pendistribusian pupuknya ini ada pengolahan khususnya nggak Pak? Nah itu yang jadi kendala, belum jadi tambahan hasil Iya. sepenuhnya gitu. Cuman ada yang butuh 10 karung, 20 karung ya gitu. Itu juga jarang gitu. Nah itu yang jadi kendala karena itu kelihatan kayak gini itu Iya. itu yang jadi kendala. Jadi sebagian besar limbahnya tuh dikemanain, Pak? Kalau ada yang butuh ya Dikasih- dijual. Iya. Kalau nggak ada ya mungkin karena ini belum dibersihin, jadi disimpan aja biasanya di pinggir-pinggir kayak gitu. Itu yang ditutupin tuh dari dalam kandang di situ. Kalau ada yang butuh di ini. Kalau yang sakit itu banyak sih, banyak. Saya aja tahun ini 19 yang mati dari peranakan. Karena apa itu? Karena kebanyakan, kadang-kadang indukan gak mau ngasih ASI gitu. Kan semacam kayak gini, dari lahir pertama itu kan dari darah saya bikin indukannya. Pertama 1, yang kedua 5, apa 3, apa 4 gitu. Kalau domba kan gitu. Kadang indukan yang kalau masih muda kan nggak biasa mungkin, kaget mungkin gitu. Jadi nggak ngasih ASI gitu. Ya kalau jenis penyakit karena kita ini belum pernah ada penyuluh kesehatan yang saya sayangkan gitu aja dari pemerintah. Kita tidak berusaha ke pemerintah desa. Cuman sampai saat ini belum memfasilitasi ke arah situ. Ya kalau keuangan dari kita semua, kita kan semua ini anggota ini kriterianya keluarga tidak mampu. Semua yang anggota di sini tuh dapat label SKTM. Surat keterangan tidak mampu. Nah, itu. Semua itu yang di sini. Karena dulu Dinsos menjaringnya kayak gitu. Kadang-kadang kan gini, sore dikasih makan, ditambah lagi habis maghrib apa habis isya. Yang saya sendiri nih ngalamin. Itu sore dikasih makan sehat. Biasa jalan-jalan gitu makan. Pas habis isya dikasih nggak mau makan. Kembung enggak. Cuman yang makanya itu yang jenis-jenis penyakit itu nggak tahu. Kenapa saya nggak tahu? Belum ada penyuluhan. Gitu. Kemarin waktu ibu dosen di sini juga saya ceritakan kayak gitu. Dosen dari 4 sama ibu apa sih? Ibu siapa itu namanya? Bu Asri. Nah itu. Sama praktek juga di Iya, sini di sini. tuh bikin silase. Iya. Iya. Berdasar Dulu pengalaman gitu. ya dulu ada dosen dari Unpad juga yang masih muda itu Pak apa itu yang suka sama Apud itu kesini ngasih arahan secara ngasih ilmu lah secara cuma-cuma gitu. Dia main ke sini konsul kayak gini ya mungkin dari situ aja kami taunya penyakit itu cara penanganan. Alhamdulillah dulu ada bapak dosen juga dari Unpad. Lebih ke alami berarti penanganan. Ya kalau semacam kayak dikasih gula merah, Oh iya. minyak, terus air kelapa muda. Udah. Ya mungkin kalau ada itunya semacam larutan gitu, terus beruang gitu, yang kayak gitu-gitu aja. Kita mah nanganinya. Yang kimianya cuma obat cacing doang. Per 3 bulan semua dikasih Iya, obat cacing. Tersedia obat cacing mah ada petiganya. Tapi kalau tadi Bapak bilang kan belum ada penyuluhan tentang penyakit dari Puskeswan. Ya. Nah,
bagaimana caranya para peternak tahu gitu apa jenis penyakitnya. Kan kalau misalkan beda penyakit kan beda juga cara penanganan dan pengobatan gitu Pak. Ya kita diraba aja. Kalau kembung coba-coba kita kasih susu beruang apa air kelapa. Dicoba itu semua. Makanya selama ini ada yang selamat ada enggak? Karena kita kan nggak tahu cara penanganan semestinya. Cuman secara manual kan kayak gitu. Tapi selama ini kan tadi buat si porsi si dombanya kan nggak diukur Pak. Tapi Ya. selama ini buat si penambahan bobot badan gitu cukup. Kalau kita pemasaran, alhamdulillah kita bukan kita yang menilai. Yang Siap, beli domba pembeli. dari kita bilangnya nggak rugi lah, bagus lah gitu. Itu dari masyarakat yang menilai. Ya kita mau itu ternak kita seadanya aja segini. Beda kan kalau mau dijual sama buat indukan itu cara ngasih pakan beda. Ya. Kalau buat dijual itu dari kecil digedein buat dijual beda cara kasih makannya. Kalau buat di breeding yang penting asal jangan kurus-kurus amat gitu. Jadi yang ada mah ini di sini kecuali yang kecil-kecil itu buat produksi nantinya. Gitu. Yang kecil-kecil digedein baru beda dipilih gitulah. Oh ini mah nantinya kalau dibikin indukan kayak gini gitu. Kalau pejantan mah semua dijual. Beda cara kasih makannya. Adik-adik tahu di mana aja ada bantuan yang sampai 5 tahun berjalan kayak gini. Administrasi berjalan, rapat bulanan berjalan, rapat tahunan berjalan. Di sini banyak cabangnya. Ada yang simpan pinjam, ada yang investasi. Jadi Kubo itu di sini enggak fokus satu titik ke ternak penghasilannya. Ya silakan kalau mau nanya-nanya lagi ya silakan, kalau mau lihat-lihat silakan. Gitu. Mungkin buat yang sekarang cukup dulu, kita mau izin lihat-lihat Ya dulu. boleh. Galak emang. Ya Jang, yuk, minta. Ini. Baik ini. Sambil foto baiknya. Foto kelompoknya. Nah, yang belum dicukurin. Apa enggak keburu? Iya, Depan tiga, Pi. Tinggi ya. Pakai tali aja tuh biar enak. Enggak bakalan lari dia mah. Tumbuh. Nah, masukin di situ. Kan cara. Pintar udah tahu berarti dia. Tujuh 79. Apaan? Tinggi. Tiga. Apa? Panjang 73. Lingkar 86. 86. Handapnya tadi ngarugo handap. Tinggi. 65 Pi.
65. Berapa? Panjang kan? Iya. Kegiatan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah.